Hai teman-teman, dalam mempelajari ekonomi Islam, kita seringkali mendengar tokoh yang bernama Al-Ghazali. Pada kali ini, mari kita cari tahu siapa itu Al-Ghazali dan apa saja kontribusinya dalam ekonomi Islam. Yang pertama, biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin At-Tusi Al-Ghazali yang memiliki gelar sebagai Hujah al-Islam atau Sang Pembela Islam. Ia terlahir di Ghazaleh, suatu desa di Damaskus, bagian dari kota Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1056 Masehi. Sejak usia muda, ia sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Awalnya ia hanya belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar usul fikih. Lalu Karya-karya Al-Ghazali. Al-Ghazali ialah ulama sufi yang mengajar di berbagai bidang, termaksud diantaranya yaitu muamalah. Beliau ialah ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Dari berbagai karya yang ditulisnya, banyak sekali menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Al-Ghazali juga diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu-ilmu Al-Quran, tasawuf, politik, administrasi, dan pelaku ekonomi. Namun dengan demikian, yang ada hingga saat ini hanyalah 84 karya saja. Di antara karyanya ialah Ihya Ulum al-Din, penyelamat dari kesehatan, Tahafut al-Falasifah, mendekati tanjakan ilmu dan tobat. konsep-konsep pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang ia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial. Pemikiran Al-Ghazali terhadap uang yaitu yang pertama, pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Al-Ghazali menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan identifikasi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan pasar sukarela serta proses timbulnya pasar yang melahirkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk nantinya dapat menentukan harga dan laba. Al-Ghazali juga telah membangun prinsip-prinsip dasar mengenai terbentuknya pasar. Bagi Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan atas kebutuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu yang kedua, bagian aktivitas produksi. Al-Ghazali memberi perhatiannya yang cukup besar dalam menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam Peranan negara dalam keuangan publik. Meski menghindari aktivitas politik, Al-Ghazali memberikan perhatian yang paling cukup besar, terutama terhadap peranan negara dalam mencukupi kebutuhan individu masyarakat. Al-Ghazali menyatakan bahwa untuk meningkatkan kekuatan ekonomi negara harus menggunakan suatu keadilan, kedamaian, keamanan, dan kestabilitasan. Nah, oleh karenanya, secara tegas Al-Ghazali mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang sangat urgensi dalam menjaga fungsi uang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah larangan menimbun uang, yang kedua yaitu problematika riba terkait dengan uang, dan yang terakhir ialah jual beli mata uang. Yang terakhir, ada relevansi pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Yang pertama, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Al-Ghazali menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Yang kedua, etika bisnis dan anti kecurangan. Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya etika dalam aktivitas ekonomi, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam transaksi. Yang ketiga, kesejahteraan sosial atau maslahah. Al-Ghazali memandang bahwa tujuan utama ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan umat manusia yang ia sebut maslahah.
atau kebaikan bersama. Yang selanjutnya, menghindari riba dan praktik eksploitatif. Al-Ghazali mengkritik praktik riba atau bunga dan transaksi yang mengarah pada eksploitasi terhadap orang lain. Dan selanjutnya, penting